pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita memulai renungan pagi kita, mari kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih, kasih-Mu besar. Kami bersyukur sebab Kau sangat baik. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Shalom, salam selamat pagi jemaat GBI Barcelona. Pagi hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan yang akan kita ambil dari 1 Timotius pasal 4
kita baca perlahan-lahan. Terima kasih saudara kekasih. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan di dalam ajaran sehat yang mengikuti selama ini. Tapi jauhilah tayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, terutama karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, saya mencatat ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita harus menjauhi ajaran-ajaran yang sesat dan ajaran-ajaran setan-setan, tipu daya pendusta yang hati nurani mencap-cap mereka. Karena semua yang diciptakan itu baik, satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita melihat di sini bahwa semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita harus jauhi ajaran sesat. Kita harus tahu bahwa ajaran sesat itu menyesatkan kita orang-orang percaya. Saudara kekasih, ada ajaran sesat akhir-akhir ini yang kita dengar bahwa vaksin katanya adalah barang haram. Tetapi kita melihat di sini saudara kekasih, di dalam ayat 6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, dididik dalam soal-soal pokok iman kita dan di dalam ajaran sesat yang telah kau ikuti selama ini. Ajaran sehat yang selalu kau ikuti selama ini. Oleh sebab itu saudara kekasih, jauhilah ajaran sesat dan tipu daya pendusta-pendusta yang nuraninya memakai cap mereka. Saudara kekasih, yaitu iblis. Akhir zaman ini mereka tahu bahwa akhir mereka akan segera dekat. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, kita melihat di sini bahwa tanda-tanda zaman sudah kelihatan bahwa zaman ini akan berlalu. Di sana sini kedengaran si pendusta itu. Ada nabi-nabi palsu, ada pengajaran-pengajaran sesat. Maka oleh sebab itu saudara kekasih, hati-hati. Ketahuilah pengajaran yang sebenarnya yang kita ambil dari pengajaran Alkitab. Oleh sebab itu baca selalu Alkitab saudara kekasih. Alkitab selalu di tangan kita. Kita harus membacanya pagi, siang, malam. Dan kita tahu bahwa ajaran-ajaran di sinilah ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati saudara kekasih, jangan dengarkan ajaran sesat yang membingungkan. Dikatakan di sini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan
bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hati-hati saudara kekasih, kita harus melakukan di dalam ayat 7, jauhilah tayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, supaya perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa saudara kasih yang benar? Perkataan yang di dalam Alkitab lah yang kita patuti, karena kita tahu ajaran inilah yang harus kita ajarkan kepada semua orang. Oleh sebab itu saudara kekasih, jangan lupa baca Alkitab setiap pagi, baca Alkitab, renungkan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan segala peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab ini. Jangan lupa saudara kekasih, merenungkan setiap hari, maka kita akan tetap melakukan segala kehendak Allah. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.